Modal itu cuma sedikit mas, dulu cuma goreng ya 10 kilo gitu aja. Terus mungkin dulu kan 10 kilo kan uang tuh 100.000 kan udah besar tuh mas. Maksimal 500 itu udah paling berat lah. Mungkin 5 kilo sampai 10 kilo mas, itu pun di atas, mungkin 1 bulan. Itu belum tentu habis juga. Sehari itu paling banyak 2 kintal. Itu kan dulu si istri kan pernah ikut arisan bodong lah. Tiba-tiba dia bilang sama saya kalau dia kena tipu. Ya mungkin di atas 30 lebih. Dari kita kan pernah dikatain orang juga itu bau amis, terus namanya juga orang melihat kan, kita dalam artian juga walaupun berusaha selamat kan agak pesat juga kan, mikirnya orang wah pasti pakai itu seperti itu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Siddiq Indrianto. Saya selaku pengelola UMKM atau pengusaha pengolahan keripik wader. Nama usaha saya Keripik Wader Siddiq Rizal yang beralamat di Pundung, Dusun 5, Banaran, Ngalur, Kulon Progo, Yogyakarta. Ini ikan wadernya dari yang biasa kita goreng. Oh, ini ambilnya dari mana mas kalau boleh tahu? Kalau ini ngambilnya biasanya kiriman dari Semarang, tapi ada distributor yang dari Temon. Oh, dari Semarang. Iya. Jadi kalau untuk wadernya itu yang dipilih yang gimana nih kriterianya? Kalau wader yang pasti yang kalau bisa ukurannya segini, kalau bisa yang lebih bagus itu ada yang modelnya kayak yang halus. Kalau ini kan yang agak kasar, jadinya durinya juga kalau dicuci pakai tangan pasti sakit, atau nyampur bumbunya pasti sakit gitu. Oh, tapi kalau untuk jenisnya wader apa ini? Wader tawar atau laut? Wader laut, Wader ada laut. jenisnya wader laut itu. Kalau nggak pakai wader laut gimana mas? Boleh? Kalau nggak pakai wader laut boleh, tapi sekarang kan sudah susah untuk carinya. Oh, memang susah ya? Penjaban bakunya yang memang susah. Oke. Proses pertama mau diapain ini nanti mas? Proses pertama ini nanti kan dicuci dulu. Oh, dicuci ya? Ya, Oke. dicuci. Kalau usaha itu kan, kalau saya itu dari orang tua ya, sebagai membantu orang tua juga mengembangkan itu dari setelah gempa 2007. Kepikiran usaha mengelola wader itu ya dulu ada saudara dari orang tua itu juga punya usaha wader itu, terus kita mencoba untuk membuat keripik wader seperti itu, terus kita ngikut, terus kita belajar untuk pemasaran sendiri itu sampai sekarang. Belajarnya ya dari saudara, tapi kita pengembangannya sampai sekarang untuk yang lebih enak dan lebih crispy itu kita berproses untuk yang lebih baik. Itu ya 1 tahun 2 tahun itu untuk yang udah ke paling enaknya kita gitu. Terus kalau untuk setiap produksi pasti bereksperimen mas gitu. Ini proses apa mas ini mas? Kenapa? Proses apa ini? Proses pencucian mas. Oh, dicuci mas ya? Ya dicuci kan nanti biasanya cuma buat misalnya nanti kadang ada kerangnya, terus ada mungkin ada talinya gitu kan, bekas-bekas jaring itu kan biasanya. Jadi yang penting untuk membersihkan lah ya? Iya, membersihkan yang bukan ikan. Tapi kalau untuk pas pencucian ini pakai apa mas? Tambahan apa? Enggak ada, cuma dicuci, yang penting airnya udah bersih, pas diangkat gitu udah gitu aja, langsung ditiriskan. Jadi pakai air aja ya? Iya, pakai air aja. Tapi berapa kali? Ya nanti kan pas sebelum masuk kan biasanya diguyur dulu, terus baru masuk ke yang taman terus dibersihkan. Oh, jadi yang penting udah kelihatan bersih? Udah kelihatan bersih itu. Oke. Terus habis ini diapain lagi mas ini nanti? Ini mungkin dicuci sekali lagi, terus nanti ditiriskan baru dibumbuin mas. Oke. Gimana ya, karena dulu kan juga ibu kan juga pernah kerja keluar, terus udah balik di rumah, udah punya rumah juga, terus pengen punya usaha, terus kok usaha Pak Lek kok agak menjanjikan gitu produksi wader, terus kita mencoba ikut seperti itu. Modal itu cuma sedikit mas, dulu cuma goreng ya 10 kilo gitu aja. Terus mungkin dulu kan 10 kilo kan uang itu 100.000 kan udah besar tuh mas, jadinya ya nggak berani spekulasi, karena juga kan masih ada
apa itu namanya, belum modal, nggak terlalu juga itu. Seadanya modal belum berani itu pinjam-pinjam. Cuma 500 itu udah paling berat lah. Kira-kira itu beli apa aja dulu Mas? Pembelian ya minyak sama itu bahan pokoknya aja Mas. Alat pengurahan ya mungkin ada tapi kan cuma masih porsi kecil aja gitu. Ini proses apa Mas ini Mas? Ini proses pembuatan bumbu, tadi garam, terus ini bawang, bawang aja. Terus yang ini, yang satunya ini jahe sama kencur. Oh jahe yang tadi kita buat itu ya Mas ya? Iya jahe, tapi perbandingannya banyakkan jahenya daripada kencur gitu. Oh gitu. Ini satu kali ngaduk ini berapa kilo Mas yang dipakai itu? Ikannya? Biasanya itu sekali ngaduk itu 5 kilo. Oh 5 kilo. 5 kilo sekali ngaduk. Jadi sekali adonan itu 5 kilo ya? Iya itu sekali campur bumbu itu 5 kilo. Oh, jadi dicampur gini pakai tangan aja ya? Pakai Apa ini? pakai entong. Entong. Pakai entong. Soalnya kalau pakai tangan ya sakit. Berarti ini untuk bumbunya itu kering gini Mas berarti ya? Bukan bumbu yang basah ya Mas ya? Kalau dari bumbunya emang bumbu cuma dikasih air kan ini bumbunya, tapi kan kita sama ya tetap agak basah gitu. Maksudnya bukan kok adonan pakai tepung tapi Oh enggak, nanti kalau yang itu yang kedua nanti. Oh gitu. Oke. Kita campur sampai selesai, terus proses habis ini apa lagi Mas? Setelah diaduk nanti kan biasanya kalau pas banyak itu kan dijanin satu, terus nanti langsung ke penggorengan biasanya. Oh berarti langsung digoreng ini? Langsung digoreng. Oke. Kalau saya dulu sih yang setelah lulus sekolah itu tetap bantu rumah, fokus di rumah berapa tahun sampai corona. Terus setelah covid itu saya pindah ke ngedekor sampai sekarang juga pindah ke sound system juga. Langsung lulus sekolah langsung bantu. Di saat sekolah pun juga bantu. Jadi kan pas berangkat sekolah ada pesanan juga ya sekalian dibawa gitu biasanya pas sekolah. Ibu dulu pernah jadi TKI, pegawai tenaga Indonesia di luar negeri dulu pernah, terus pulang menjadi ibu rumah tangga. Ini proses apa lagi Mas ini? Ini untuk penggorengan pertama kali dikasih tepung dulu, taruh tepung. Tepung nanti apa itu Mas? Tepung beras rose bran, terus dikasihkan dicampur aja gitu. Oh, jadi tepungnya tepung kering ya Mas ya? Tepung kering. Semacam kalau kayak goreng ini berarti? Crispy. Crispy itu Mas Ya, ya? crispy. Kayak jamur atau apa itu ya? Iya betul. Oh, terus diayak gini. Ya. Terus untuk tepung yang dipakai itu harus rose bran atau boleh yang lain Mas? Kalau dulu pakai yang lain, tapi sekarang di rose bran semua. Yang udah bagus ya Mas ya? Iya, yang udah bagus kan dari perizinan juga kan lebih baik dari rose bran kan hasilnya. Oke, terus kita goreng di sini. Ini penggorengan berapa lama Mas untuk pertama ini? Penggorengan ya 10 menitan. 10 Mungkin menit? nggak sampai ya. Tergantung minyaknya juga sih. Kalau minyaknya panas ya nggak lama gitu. Ya, oke, kita tunggu sampai 10 menitan terus nanti tinggal diangkat berarti Mas ya? Diangkat. Siap. Dulu itu kira-kira apa Mas yang membuat yakin akhirnya berani memulai usaha wader ini? Gimana Mas? Soalnya saya dulu juga masih kecil Mas. Jadi ya kita sebagai anak kan ya juga support aja lah gitu ke orang tua. Yang penting kita bisa bantu ya bantu gitu aja Mas. Tapi Mas sendiri apa Mas yang membuat Mas mau meneruskan usaha ini? Gimana ya Mas? Ya karena kalau kerja di luar kan kita nggak enaknya kan terkekang sama suatu PT atau CV apapun itu kan. Sekarang kalau punya usaha sendiri itu lebih enak Mas. Tapi kita ya juga memerlukan effort yang lebih aja sih itu buat gimana usahanya tetap bisa jalan. Ini mau diapain Mas ini? Ini dipindah ke belakang. Oh, dipindah ke sini? Iya, ke wajan yang belakang. Fungsinya? Fungsinya kan buat pengeringan. Buat pengeringan, tambahkan tadi kan yang depan kan apa itu banyak tepung kan. Jadi di belakang nggak terlalu banyak tepungnya, sisa kayak. Jadi emang harus dipindah ya Mas ya? Iya. Nek langsung di situ terus gimana? Bisa, tapi nanti kan minyaknya cepet rusak biasanya. Oh, jadi di sini yang agak steril itu Mas ya? Iya. Yang situ awal tadi ini yang ada tepungnya, terus di sini untuk mengeringkan. Iya, gitu. Terus di sini berapa lama kira-kira? Ya totalan biasanya 10 menit itu udah itu kan depan belakang. kering. Iya, udah.
Oke, kita tunggu sampai kering, terus nanti kita angkat. Kalau pertama dulu, penawaran pertama itu kita di Bundaran UGM tiap minggu pagi tuh. Tapi ya masih belajar juga nggak terlalu laku juga, terus ya laku 1-2 itu udah alhamdulillah mas. Titip ke toko juga dulu. Jadi itu ada orang dia juga seperti distributor makanan, ambil di kita, terus dia kok omsetnya banyak, dia kirim ke toko mana aja, terus kita yo cari toko lain lagi gitu yang dengan model dan kemasan yang hampir mirip sama dia. Oh, ini udah matang ini mas? Yang belakang sudah mau ditiriskan dulu, diangkat. Berarti ini baru setengah matang ini atau gimana? Setengah matang hitungannya, tapi udah untuk yang penggorengan pertama. Oh. Udah matang juga, udah enak dimakan, tapi masih lembek gitu. Oh, jadi belum nanti, crispy. Nanti digoreng lagi ya? Goreng lagi nanti. Jadi kayak gini. Kalau tandanya itu apa mas? Kalau udah setengah matang siap diangkat ini? Udah nggak ada buih biasanya itu. Oh. Pas penggorengan itu udah nggak ada buih. Kalau untuk teksturnya? Kalau teksturnya kalau masih panas ya crispy, tapi kalau udah dingin nanti ya pasti lembek gitu. Gitu ya. Oke, kita tunggu sampai nanti selesai yang pertama, terus penggorengan kedua berarti mas ya? Ya, nanti penggorengan kedua. Siap. Ya, awalnya pasti ada penolakan mas, karena dari segi warna bentuknya kok kelihatan hitam banget, terus mungkin perizinannya ada yang kurang, terus ada pokoknya itu plastiknya ini ketipisan gitu juga ada. Kita respon dengan baik aja, kita harus berubah. Oh kalau titip di toko itu harus seperti ini gitu, harus bisa menyesuaikan marketnya juga toh. Kita titip sampel, terima nggak terima nanti cari toko lain pasti dapat. Ini mau diapain lagi mas ini? Ini untuk penyepinan setelah penggorengan pertama, tetap harus disepin semua. Oh, jadi pertama pun disepin ya? Pertama disepin Biar bener-bener hilang ya? Iya, minyaknya bener-bener hilang. Spinner berapa lama kira-kira? Ya kira-kira kalau minyaknya udah nggak ada yang tetes, gitu udah aja. Jadi gitu. nggak ada menitan ya? Nggak ada menitan, tergantung kita ngisinya banyak atau enggak gitu. Nah, ini nanti keluar dari sini mas ya minyaknya? Iya. Oke, kita tunggu. Nanti tinggal diangkat. Kalau pembeli ya gimana ya mas? Kita kan marketnya ke ya menengah ke dari bawah ke atas juga sih itu. Sasarannya kalau bisa semua kan ikan kan kalau dari dinas perikanan kan itu ada kayak slogan gemar makan ikan. Jadinya ya kita targetnya ke semua, entah itu ke anak, remaja atau yang orang tua itu nggak apa-apa. Ini udah selesai mas? Sudah, sekalian minyaknya udah nggak keluar lagi, sudah itu aja. Terus habis ini diapain mas ini? Proses ini kan ini terus diangkat toh, terus kita taruh ke mas ini. Transit ya mas ya? Transit iya. dulu. Berarti habis ini langsung digoreng kedua atau gimana? Enggak, enggak? Biasanya nunggu 1 malam dulu. Oh emang nunggu 1 malam? Esoknya biasanya gitu. Kalau langsung hasilnya? Kurang keras aja sama daya awetnya ikan beda. Oh gitu ya? Iya. Oke, kita tunggu 1 malam terus besok kita goreng. Oke. Siap. Dulu produksinya sama lakunya berapa banyak mas? Mungkin 5 kilo sampai 10 kilo mas. Itu pun ya dalam waktu jangka panjang sih, di atas mungkin 1 bulan. Itu belum tentu habis juga. Sehari itu paling banyak 2 kintal. 2 kintal paling banyak. Itu per hari. Itu dulu pas momen ya lebaran gitu, pas sebelum corona, tapi momen lebaran, liburan sekolah, Natal, tahun baru itu pasti ada peningkatan. Ini proses apa lagi mas ini mas? Ini untuk proses pembuatan bumbu yang penggorengan kedua. Ini tepung kering dimasukkan ke air mentah aja, itu nggak apa-apa. Air aja itu? Air aja, air pam. Berapa banyak ini mas digunakan tepungnya? Kalau tepungnya per pembuatan adonan 5 kilo. Oh 5 kilo. 5 kilo. Jadi ada berapa wadah nanti ya? 10 ya? Kalau wadah 10 wadah. 10 wadah. Oke, kita sok-sok semua di sini. Berarti memang bumbunya itu beda mas ya? Pertama sama bumbu pertama kedua
Beda, tapi bedanya cuma di jahe sama kencur aja. Tapi kalau bawangnya tetap kita pakai bawang sama tambahan telur aja yang kedua. Oh, jadi selain tepung nanti ada apa, Mas? Ada ini telur Telur, sama ini bawang, bawang, garam sama penyedap. penyedap ya, Mas ya. Ya, Nah, telurnya pakai berapa nanti? Berapa telur yang dipakai? telurnya 2. Oh, 2 ya. Jadi untuk 5 kilo 5 kilo tepung, adonan tepung, 2 telur, telur, terus sama bawangnya ya sebatas feeling aja dikira-kira. oh, pakai feeling aja, Mas ya. Nggak ada takarannya berapa-berapa. Ya tapi cuma nanti dirasa aja, kalau udah pas ya udah. Menyesuaikan ya. Iya. Yang pasti seneng banget sih Mas, itu penjualannya kan laku terus loh Mas itu aneh. Tuh, jadi ya kita seneng terus, kita itu kan juga ada pegawai juga kan, pegawainya kan juga walaupun capek tapi kan juga seneng kan gitu. Yang sebenarnya nggak nyangka Mas, tapi ya alhamdulillah ada jalan. Terus Ini untuk memasukkan bawang. oh, bawang. Iya. Ini bawang yang di blender atau diapain tadi? Bawang blender. Bawang blender ya. Berapa centong tadi Mas itu? Itu tadi 3 centong. Centong. Terus telur ini. Tambah telur nanti di kopiok dulu. Jadi sangat simpel ya untuk bumbunya itu. Simpel, semua simpel. Tapi kan cuma takarannya itu sudah selera. Nah, ini terus penyedap rasa. Beda rasa. Campur-campur semua ya Mas ya. Campur semua. Aduk. Apa lagi nih? Oh ya, garam. Oh ya, itu garam ya Mas ya. Berapa centong ini? 2,5 sampai 3. Terus diaduk-aduk sampai merata. Terus habis itu Dicampur yang ini kayak yang tadi sudah di tepung tadi. Adonan tepung. oh ini ya. Nah, adonan tepung. Oke, berarti habis ini terus diapain Mas? Ya setelah itu cuma diaduk, terus setelah diaduk nanti langsung ke penggorengan kedua. Oh, langsung ke penggorengan aja. Iya. Siap. Kendalanya itu ya mungkin persaingan barang aja sih Mas, sama permodalan. Gitu. Kalau bahan baku kita kan tergantung musim juga tuh Mas. Kalau di saat pas padang bulan atau itu nggak ada ikan. Kan itu kadang 15 hari atau berapa itu kan nggak ada, kita nggak bisa produksi gitu. Terus itu solusinya gimana? Mungkin kita kan sebelum pas musim padang bulan kan kita sudah ada siap stok lah itu gitu. Berarti kalau pas mungkin nggak ada ikan itu benar-benar nggak produksi sama sekali? Nggak produksi. Nggak bisa nyari ke tempat lain gitu? Nggak ada, nggak bisa. Ada tapi mungkin kan beda jenis, kan mungkin lebih besar dari yang biasa kita produksi. Kualitasnya nanti beda kuantitasnya. Oke, ini proses apa lagi Mas? Ini proses penggorengan kedua. Oh, kedua ya Mas ya? Penggorengan kedua. Dimasukkan ke mana ini? Dimasukkan ke tepung adonan cair. Oh, yang kita buat tadi ya? Yang kita buat tadi di belakang. Dimasukkan di sini, dicelup. Berarti bedanya itu kalau ini cair ya Mas ya? Kalau benar cair, adonan cair. Yang pertama tadi adonan kering. Terus digoreng. Tapi sebenarnya fungsinya apa Mas ini? Buat kriuknya dan tahan lamanya crispy, lebih tahan goreng 2 kali. Tapi kalau sekali tadi sebenarnya udah enak belum? Kalau sekali tadi sudah enak tapi belum keras aja sih, belum crispy. Biar tambah keras-keras ya Mas ya? Iya. Oke, terus penggorengan ini berapa banyak kira-kira sekali goreng? Sekali goreng ya mungkin 5 kilo sampai. Oh, saya. Tergantung ininya ya? Tergantung minyak sama minyak. Yang untuk gorengnya prosesnya sama atau beda? Proses goreng sama penggorengan pertama. Nanti dipindah ke sana juga ya? Dipindah ke belakang juga. Oke. Kita tunggu sampai apa nanti tandanya siap dipindah? Tandanya siap, bubunya udah berkurang. Oh, gitu ya. Terus pas diaduk juga udah kedengaran crispy keras gitu. Oh, gitu. Oke. Di saya sendiri emang agak pahit banget. Itu kan dulu si istri kan pernah ikut arisan tapi tidak izin sama saya sebagai suami, jadinya dia ikut arisan bodong lah, itu hanya gitu, arisan mobil. Tiba-tiba dia bilang sama saya kalau dia kena tipu. Nah itu posisi saat di situ saya ya sedown-downnya tuh ya mungkin di atas 30 lebih.
titik terakhir kan setelah saya itu selesai bantu ibu buat pemasaran sendiri, itu saya sempat kerja di luar itu di dekor. Itu ya alhamdulillah buat yang hutang itu udah ketutup lah, itu hanya pinjam-pinjam luar udah ketutup semua. Selama saya ngedekor udah bisa pulih lah, itu hanya itu. Tuh, ini udah mau dipindah ya Mas ya? Ya mau dipindah. Kayak tadi dipindah. Jadi untuk penggunaan kedua ya mirip-mirip Mas ya? Sama kayak yang pertama, mirip lah. Sama. Cuma bedanya ini Pakai tepung basah. tepung basah ya, tepung Ya, cair. yang pertama tadi tepung kering. Nah, oke, habis ini berarti tinggal ditunggu sampai kering ya Mas ya? Iya, sampai kering. Kayak tadi terus tinggal diangkat. Oke, nanti saya nyobain ya Mas ya? Iya. Kayaknya enak banget ini. Oke, siap. Yang hangat-hangat. Untuk produk dari produksi sendiri setelah wader itu ada keripik belut, terus ada peyek kacang sama peyek kedelai hitam sama putih. Tapi peyeknya kacang yang versi mini, yang seukuran koin lah. Kalau unggulan yang pasti wader sama belut. Yang mau nyobain beli atau menjadi reseller bisa menghubungi nomor 0822 43 72 4886 atau cek sosmed kami yang Instagram Kripik Wader Sidik Rizal atau cek Google Map langsung Kripik Wader Sidik Rizal. Oh, ini udah matang ini Mas. Sudah. Tandanya apa lagi Mas ini? Tandanya udah nggak ada buihnya Mas. Oh, teksturnya? Teksturnya udah kresek-kresek pipi ya Mas. Kering Mas ya? Udah kriuk. Kalau warnanya Mas? Kalau warnanya ya udah bagus lah gitu. Nggak terlalu gosong, tapi ya kalau ikan besar ya pasti agak merah. Oh gitu Mas ya? Gitu. Nah seperti ini hasilnya. Ini berarti udah matang Mas ini? Sudah. Atau masih ada proses lagi? Masih di spinner Mas. Oh spinner aja? Spinner. Oke. Habis ini terus kita spinner. Udah kelihatan cantik banget ini Mas, warnanya putih. Yang pasti kalau meremehkan sih banyak sih kalau meremehkan gitu. Untuk dari kita kan pernah dikatain orang juga itu bau amis, terus apa itu kan karena kita kan produknya dari ikan juga, itu masih ikan laut, jadi kan baunya amis, agak emang bau banget. Ya kita sebenarnya ya kita balas dengan senyum aja lah. Terus gimana kita kita mencoba lah, setiap ikan datang terus apa itu kita ya bersihkan seadanya, yang penting nggak terlalu bau, tapi mau gimana pun ya tetap bau, tapi kita mencoba lah gitu, seperti itu. Kalau mungkin yang kurang suka terus mereka menuduh pakai penglaris itu ada nggak Mas? Ada Mas, pasti kan ya namanya juga orang melihat kan, kita dalam artian juga kalau berusaha kan agak pesat juga kan, mikirnya orang wah pasti pakai itu seperti itu. Udah pas ada anak kecil main gitu, pas orang tuanya beli terus ada anak kecil lihat ada sesuatu lah itu kan, kayak entah mungkin itu hal-hal barang yang tak terlihat, terus itu mungkin taunya oh itu pesugihannya gitu, seperti itu. Ya kita cuma diam aja lah, biarkan, walaupun dipikir orang seperti itu, tapi kan kita sebagai pengusaha kan memang tidak pakai itu, seperti itu. Oke, kita spinner lagi Mas ya. Kita spinner lagi untuk yang kedua. Di spinner yang kedua ini sama juga Mas? Sama, sampai minyaknya udah keluar. Tapi sebenarnya kalau tadi yang pertama nggak di spinner, apa Mas? Apa itu minyaknya terlalu banyak ngemes. Oh, jadi memang harus kering ya? Memang harus kering. Agak expert juga. Iya. Di sini berarti prosesnya udah selesai atau aman? Udah selesai, kita simpan di dalam box nanti setelah spinner yang kedua. Oke, tinggal di packing dan dipasarkan aja. Iya. Siap. Kalau omset paling banyak kita itu bisa sampai 10 juta per bulan. Itu pun di saat momen liburan, terus sama Idul Fitri dan momen-momen liburan tanggal merah itu bisa. Kalau dari saya sendiri ya hasil dari wader ya tempat produksi dan yang sebelah tadi yang tempat packing dan lain-lain sampai produksi tadi seperti itu. Ya tambah ada punya satu kendaraan ya buat kirim dagangan juga, blind van.
Tadi kan saya ini ngeliput dari awal nih Mas ya. Iya. Dari proses mentah sampai jadi wader yang bisa dipasarkan dan dinikmati banyak orang. Nanti kalau ada teman-teman di luar yang niru gimana nih Mas? Nggak apa-apa Mas, itu kan nanti kan dari setiap pengolah kan pasti rasanya beda-beda, nggak mungkin sama. Walaupun kita pernah dulu kan ya ada dari dinas itu disuruh buat mengajarkan pembuatan keripik wader, terus apa itu ya kita jelaskan semua, nggak, tidak ada yang kita rahasiakan sebenarnya, seperti itu. Bukan rezeki udah ada yang atur, tinggal gimana kita bersaingnya aja Mas. Yang pasti kan di pemasarannya. Usahanya itu yang pasti kita harus konsisten aja, sama yang penting sama kualitasnya jangan sampai turun. Kalau prinsipnya Mas hidup sih, karena saya sudah punya anak dan apa itu, yang penting fokusnya saya bantu orang tua semaksimal mungkin, terus kita yang pasti bisa membahagiakan orang tua sama memajukan usaha orang tua. Yang pasti sih ya itu karena udah warisan juga tuh Mas, kita nggak mungkin tinggal itu, jadi ya mau nggak mau harus tetap bisa untuk memajukan usaha, walaupun dilihat orang itu kayak stuck atau gimana, tapi kita udah berusaha untuk tetap maju aja. Kita pinginnya ya tetap eksis Mas di penjualan, itu produksi kembali lagi sebelum seperti corona, sebelum ada corona itu ya keinginannya seperti itu sih Pak, sebelum ada COVID itu omsetnya seperti itu lagi. Untuk teman-teman yang mau membuka usaha, yang penting kita harus gimana ya, kita nggak, yang penting nggak punya malu aja dulu. Kita mau punya usaha apapun, kita nggak malu ya kita pasti bisa. Tapi kalau kita sudah ada dasar malu ya kita tidak bisa membuat usaha apapun itu, seperti itu. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.